Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Khairat Wardah, mahasiswa PPG Daljab Angkatan 3 Universitas Maritim Raja Ali Haji. Saya mengajar di SMA Negeri 3 Teluk Meranti, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau. Video ini berisikan tentang tugas saya LK 1.2 Eksplorasi Penyebab Masalah. Selamat menyaksikan. Oke, udah. Sip. Mulai ya Pak Edi. Nah, bisa kita mulai dah, insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin ya Pak Edi. Di sini saya ingin bertanya dengan Bapak beberapa permasalahan yang sudah saya identifikasi di sekolah tempat saya mengajar. Ada 3 poin yang ingin saya tanyakan dengan Bapak. Mungkin nanti Bapak bisa memberikan masukannya dan bisa saya terapkan ke depannya. Baik Bapak. Untuk identifikasi masalah yang pertama yaitu rendahnya di sekolah tempat saya mengajar itu rendahnya minat belajar siswa terhadap pelajaran kimia. Menurut Bapak kira-kira apa itu ya Pak penyebabnya sehingga siswa itu untuk belajar kimia itu tidak terlalu tidak terlalu penasaran gitu Pak, tidak tertarik ya. Oke, baik. Terima kasih Bu Wardah. Sebelum mungkin perkenalan singkat ya, nama saya Edi Kurniawan, SPD MSI ya. Pernah mengajar di apa namanya FKIP Pendidikan Kimia ya di Universitas Islam Kuantan Singingi gitu ya. Walaupun sekarang mungkin udah pindah ya. Eh, Baik, yang pertama mungkin mengapa nilainya rendah itu mungkin bisa ada 2 faktor itu Bu Wardah ya. Ada faktor internal, ada faktor eksternal ya. Maaf Jelas Pak ya. Edi sebelumnya, Ah, maaf Edi, bukan nilainya Pak Edi, motivasinya Pak Edi, Oh, maaf. motivasi. Oke, Ya, oke, oke. motivasinya rendah terhadap pelajaran Oh, kimia. oke. Ya, motivasi ya. Kurang motivasi siswa terhadap Hmm, pelajaran kimia ya. Mungkin ya yang pertama itu mungkin ya itu tadi ya, ada faktor eksternal, ada faktor internal. Kalau internal itu bisa dari dalam siswanya ya, bisa jadi karena latar belakang keluarganya, misalnya dia dari keluarga yang broken home, misalnya dia malas belajar, memang tidak ada tujuan hidup, bisa jadi karena dia bisa jadi latar belakang ekonomi. Karena dia kawan-kawannya les semua, ya dia tidak ada les sama sekali gitu ya. Kemudian makanya untuk menyikapi hal ini, maka sarannya adalah kita melakukan pendekatan psikologi pembelajaran. Ada psikologi ya yang kita dekati kepada siswa sehingga kita bisa menemukan masalah apa sebenarnya ya dengan dekat kita dengan siswa ya. Kita bisa menemukan masalahnya apa per siswa, kemudian kita bisa apa namanya bisa memikirkan metode apa yang cocok kita ajarkan sehingga siswa yang kurang tersebut bisa termotivasi gitu ya. Kemudian kalau faktor-faktor yang eksternal mungkin bisa jadi lingkungan kelas yang kurang mendukung ya. Bisa jadi itu disebabkan oleh mungkin tata cara mengajar. Kita sebagai guru mungkin kurang aktif, kurang mengajak feedback atau kita ini terlalu monoton nih, itu begitu saja masuk, suruh mencatat, jelaskan sedikit, kasih tugas pula, selesai dah. Seperti itu terus, tidak ada tantangan, tidak ada pembaharuan dalam pembelajaran. Ya, sehingga siswa ini motivasinya jadi kurang, jadi menurun dan malah tidak ada sama sekali. Ya, jadi mungkin metode sarannya mungkin kita perlu belajar kembali ya metode, kemudian cara-cara mengajar ya. Kalau S1 kita dulu sepertinya sudah pernah kita eh, dapat ya pembelajarannya ya untuk metode-metode, kemudian cara mengajar yang terbaru sehingga siswa itu terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Jelas ya Bu Warda ya yang saya bilang ya. Oke Bu, jadi dapat saya simpulkan yang pertama itu mungkin dari faktor
internal siswa itu ya Pak ya, mungkin Mm-mm. ada di keluarganya kurang termotivasi juga untuk belajar. Kemudian yang kedua gurunya ya Pak ya, gurunya kurang memberikan pelajaran yang menarik sehingga menonton ceramah dikasih catatan udah catat kayak gitu aja ya Pak ya, makanya kurang termotivasi siswanya untuk belajar kimia. Oke Pak, untuk identifikasi yang kedua itu Pak, masalah guru di sekolah saya itu belum memaksimalkan menerapkan model pembelajaran yang inovatif. Mungkin Bapak bisa memberikan apa penyebabnya kira-kira Pak, guru itu sulit atau belum memaksimalkan penggunaan model pembelajaran yang inovatif pada saat sekarang ini. Oh, ini pertanyaan kalau tidak salah, Bu. Oh, waktu itu ditanyakan oleh Bu Fitri Repelita ya, wah, sebagai ketua sidang waktu itu. Ini pertanyaannya ini agak mirip ya dengan pertanyaan sidang saya waktu S1. Jadi setelah saya telusuri waktu itu, mungkin yang pertama itu adalah kita ini cenderung berada di posisi nyaman ya, Bu Wardah. Apalagi kalau kita sebagai guru yang berusia di atas usia 40 tahun ke atas sudah mengajar berapa puluh tahun, kita sudah nyaman dengan kondisi yang datang ke kelas, kasih tugas, mengajar sebentar, sudah nyaman dengan kondisi seperti itu ya. Jadi sulit untuk melakukan perubahan. Yang pertama itu. Kemudian yang kedua mungkin memang dari segi gurunya itu kadang-kadang inovatif ini kita membutuhkan energi yang lebih ya. Kita mengalokasikan waktu yang lebih, kita juga energi yang lebih untuk membuat medianya, gitu ya. Jadi kemudian membagi siswa menjadi per kelompoknya, gitu. Jadi kita itu memikirkan sesuatu yang baru bergerak dari zona nyaman itu memang sangat sulit ya. Jadi memang mungkin itu saya rasa pembagian seperti Ding Talk Ured itu beberapa kali saya alokasikan juga ke mahasiswa, saya selalu kehabisan waktu gitu. Jadi memang Oke, untuk berarti waktunya gitu ya Pak ya, waktunya. waktunya untuk membuat menerapkan model pembelajaran inovatif Iya. itu banyak waktu gitu. Oke Mm-mm. Pak. Oke Pak, yang terakhir Pak untuk identifikasi masalah yang saya lakukan yang ketiganya itu tentang literasi dan numerasi khususnya terhadap pelajaran kimia Pak. Di sekolah itu rendahnya literasi dan numerasinya juga sangat rendah. Itu penyebabnya apa itu ya Pak? Oh gitu ya. Kalau literasi itu daya baca ya, itu Ya. mungkin memang kita dituntut memang Bu Wardah ya sebagai guru itu memang untuk lebih ini ya, lebih memikirkan metode apalagi yang terbaru, apakah bisa nih materi perkuliahan, materi pembelajaran yang begitu banyak ini bisa nggak kita persingkat ya. Jujur saja nih Bu Wardah, pengaruh daripada real Facebook, real YouTube itu juga berpengaruh game maksudnya kan. Jadi kemajuan iptek ya, ilmu pengetahuan teknologi itu ya memang harus dibarengi dengan SDM ya. Kalau SDM-nya tidak kuat ya seperti sekarang ini ya. Jadi siswa kita itu terbiasa berpikir apa namanya secara instan. Jadi begitu kita suruh membaca yang berhalaman-halaman, oh, alah, biasanya saya nengok reel itu cuma sekitar berapa detik selesai. Ini harus membaca ya. Mereka malas seperti itu. Mungkin kita bisa membikinkan sebuah ini ya tampilan yang menarik seperti membuat mind mapping ya, mungkin pelajaran sejarah atom misalnya kita bikin mind mapping sehingga mahasiswa itu siswa kita itu lebih menarik dalam belajarnya begitu ya Bu Wadah. Kalau untuk literasi jadi kita persingkat entah bikin mind mapping atau bikin video singkat ya, atau kita tugaskan mahasiswa untuk membuat video yang kreatif gitu ya. Jadi memang harus kita ya bukan saya sebagai agen Ocengnya itu pertama memang guru ya. Jadi kalau Heeh. anak ini susah untuk membaca bukunya, mungkin mungkin kita bisa bikin mind mappingnya yang lebih menarik ya Pak ya. Iya, atau bisa bikin modul Bu Warda, modul pembelajaran. Jadi kita bikin modul pembelajaran itu bisa di ISBN kan Bu Warda. Jadi kita bikin modul pembelajarannya, kita persingkat, kita bikin apa namanya, kita berikan gambar-gambar yang menarik atau kartun dan lain sebagainya ya. Setelah itu Komik nanti, gitu ya Pak ya, ah, bisa seperti ah, itu. jadi lebih seru. Kalau seandainya numerasi itu biasanya ini lebih ke nilai ya, Bu ya. Numerasi ini ya. Ya, nilai. Nilai siswa yang di bawah KKM itu memang yaitu tadi kembali ke faktor awal tadi ya, Bu Warda ya.
Ya, kalau seandainya kita sebagai guru menganggap kimia itu juga menyampaikan penyampaian kimia itu sulit, maka siswa kita juga akan menganggap hal demikian. Tetapi kalau kita mulaikan pembelajaran kimia itu dari kegiatan sehari-hari siswa, oh ternyata kita semua itu berhubungan dengan kimia nih, gitu kan. Keringat kita juga dalam bentuk kimia, udara yang kita keluar masukkan juga dalam bentuk kimia, apa yang kita makan itu juga dalam bentuk kimia, gitu ya. Jadi memang harus membuat proses pembelajaran di dalam ruangan itu menarik sehingga mahasiswa itu ke-trigger untuk mengikuti kita, gitu ya. Tapi kalau seandainya kita masuknya yang monoton seperti yang di awal tadi, maka yang terjadi ya seperti sekarang ini ya. Dan ini bukan cuma permasalahan di sekolah Wardah saja, tetapi semua permasalahan di sekolah-sekolah itu ya memang seperti ini ya. Karena kami juga sering turun-turun ke lapangan bahwasanya mencari mahasiswa pendidikan kimia itu paling sulit daripada mencari mahasiswa administrasi negara. Mengapa? Karena ini. Karena mereka beranggapan, oh jangan masuk pendidikan kimia. Pendidikan kimia itu sulit, kata mereka gitu. Jadi memang ini semua PR kita ya, baik guru maupun dosen juga dituntut untuk melakukan pembelajaran yang menarik, ya penyampaian secara simple, mudah dimengerti sehingga mereka itu ke-trigger ya, tertarik dengan kita, tertarik dengan kimia. Jadi sehingga apa mindset mereka menganggap kimia sulit, nah itu bisa berubah gitu ya Bu. Mungkin itu. Ya Pak, sangat lengkap penjelasan dari Bapak. Semoga nantinya ke depan, terutama di sekolah saya tempat mengajar, bisa mengatasi mulai dari motivasi siswa tadi terhadap kurangnya suka belajar kimia, sampai nanti numerasinya meningkat ya Pak ya. Iya. Oke, mungkin itu saja Pak. Terima kasih atas waktunya yang sudah bersedia diwawancara. Mohon maaf mengganggu waktu istirahatnya karena udah sore gini masih juga diminta wawancara. Oke, Oke Pak, Mada. terima kasih banyak ya Pak ya. Assalamualaikum Ya. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sip. Kayaknya aku